Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Nuraini. Saya Windy Desrianti. Kami berdua akan membuat Roda Pintar Matematika. Untuk membuat alat peraga ini, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Ada kardus, selanjutnya paku, karton, gunting, pensil, spidol, penggaris. Langkah pertama, kita membuat 3 lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda, dari mulai yang kecil, sedang, dan besar. Nah, untuk bahannya kita menggunakan bahan dari kardus. Dalam pengerjaan ini kita harus teliti ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga simetris, alangkah baiknya menggunakan jangka dalam pembuatan lingkarannya. Selanjutnya, setelah digambarkan lingkarannya pada kardus tersebut, lalu kita gunting dan lingkarannya sudah jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita sketsa lingkaran pada karton yang telah kita siapkan untuk melapisi kardus lingkaran yang telah kita buat. Gunakanlah 3 warna karton yang berbeda. Nah, untuk ukurannya samakan dengan lingkaran yang terbuat dari kardus yang telah kita buat. Masing-masing lingkaran dari kardus tersebut akan kita lapisi dengan warna yang berbeda-beda. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tempelkan pada kardus. Setelah kita tempelkan, kita akan susun dari lingkaran yang terbesar hingga ke lingkaran yang terkecil. Alat peraga ini terinspirasi dari jam dinding, jadi kita membuat seperti jam dinding, dan untuk penyangganya kita gunakan paku. Nah, ini adalah part yang sangat-sangat harus teliti ya, karena ini bagian yang terpenting untuk menempelkan sudut-sudutnya. Pada saat menempelkannya, kita gunakan juga penggaris agar hasilnya lurus. Nah, untuk tempelannya, kita menggunakan tulisan yang di print, tetapi jika teman-teman ingin membuatnya dengan hal yang berbeda atau tulis tangan, itu boleh ya. Asalkan alat peraganya terbaca dengan benar. Kita juga membuat icon tanda panah supaya nanti ketika membaca alat peraga ini dapat terbaca dengan jelas maksud dan tujuannya. Kita sudah memasuki langkah terakhir. Dalam pengerjaan alat peraga ini, kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Untuk hasilnya, tara, sudah jadi. Hai, kita telah selesai membuat alat peraganya. Tara! Nah, di sini kita akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga ini. Oke, kita ambil contoh, kita ingin mencari nilai sinus 45 derajat. Nah, kita tinggal putar roda biru tanda panah menuju ke sudut 45 derajat. Kita coba sudut 45 derajat. Nah, nanti akan muncul nilai dari sinus 45 derajat. Berapa kakak Windy? Untuk sinus ada setengah akar 2, sedangkan untuk kosinus ada setengah akar 2, sedangkan untuk tan adalah 1. Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan kita akan mencari nilai kosinus dari 360 derajat. Kita putar roda yang warna biru ke derajat 360 derajat. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sinus, kosinus, dan tan. Berapa teh? untuk sinus nilainya adalah 0, untuk kosinus nilainya 1, dan untuk tan nilainya 0. Mudah bukan cara penggunaannya? Kita ambil satu contoh lagi. Misalkan kita ambil sudut 90 derajat. Kita ingin melihat nilai dari kosinus 90 derajat. Kita putar roda biru tanda panah menuju ke sudut 90 derajat. Nah, kita akan mendapatkan nilainya, yaitu nilai kosinus dari sudut 90 derajat adalah 0. untuk nilai sinusnya Ada 1. dan tangen. Tak terhingga.
Mudah kan? Untuk selanjutnya kita akan jelaskan penggunaan di roda yang kecil ini. Roda apa Kakak Windy? Roda mencari turunan. Oke. Misal kita ingin mencari turunan dari sinus. Ada yang tahu nggak? Nah, biar tahu, kita tinggal putar roda warna kuning. Tanda panah menuju ke sinus. Nah, turunan dari sinus adalah kosinus. Mudah bukan? Kita ambil contoh lain Kakak Windy. Kita akan mencari turunan dari kosinus. Kita putar roda warna kuning ke arah kosinus. Nah, di sini kita dapat jika turunan dari kosinus adalah negatif sin X. Wah, sangat mudah. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk contoh soal dengan menggunakan alat peraga roda pintar matematika. Nah, kita punya soal berapa hasil dari sinus 45 derajat dikali sinus 60 derajat ditambah kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dibagi tangen 30 derajat dikali tangen 60 derajat. Langsung saja ya, dengan adanya alat peraga ini kita dapat memudahkan pengerjaan soal tersebut. Langkah awal, kita cari setiap nilai dari sudut-sudut yang telah ada dalam soal. Langsung aja kita cari nilai sinus 45 derajat. Nah, caranya kita tinggal putar roda biru ini menuju sudut 45 derajat. Nah, kita mencari nilai sinus. Didapat nilai sinusnya 1/2 akar 2. Kita tulis 1/2 akar 2 dikali sudut sinus 60 derajat. Nah, kita cari, putar rodanya ke sudut 60 derajat, didapat nilai sinusnya yaitu 1/2 akar 3. Kita jumlahkan dengan kosinus 45 derajat. Kita cari dulu, putar rodanya menuju sudut 45 derajat. Didapat nilai kosinusnya 1/2 akar 2. Dikali kosinus 30 derajat. Kita putar lagi rodanya ke sudut 30 derajat, didapat nilai kosinusnya 1/2 akar 3. Dibagi tangen 30 derajat. Didapat nilainya yaitu 1/3 akar 3. Dikali tangen 60 derajat. Kita putar rodanya, didapat hasilnya yaitu akar 3. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, didapat hasilnya yaitu 1/4 akar 6. Ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu 1/4 akar 6. Dibagi 1/3 akar 3 dikali akar 3 yaitu 1/3 dikali 3. Selanjutnya kita operasikan, yaitu kita punya 2/4 akar 6 per 1. Jadi hasilnya yaitu 1/2 akar 6. Mudah bukan? Nah, untuk lebih memantapkan kembali, di sini kita punya satu soal. Berapa hasil dari sin 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan alat peraga lagi. Nah, di sini ada sin 30 derajat. Kita putar roda warna biru ke sudut 30 derajat. Nah, di sini kita dapat jika sin 30 derajat adalah setengah. Kita tulis. Selanjutnya, cos 60 derajat. Kita putar lagi rodanya ke sudut 60 derajat.
Nah, di sini kita dapat jika cos 60 derajat adalah 1/2 atau setengah. Dikurangi. Nah, di sini ada cos 30 derajat. Kita putar lagi rodanya ke sudut 30 derajat. Nah, di sini kita dapat jika cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Selanjutnya ada sin 60 derajat. Kita putar lagi ke sudut 60 derajat. Di sini kita dapat jika sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, untuk selanjutnya kita operasikan. Di sini ada 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Selanjutnya ada 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3. Kita operasikan dengan satu-satu ya. Di sini ada 1/2 dikali 1/2 yaitu ada 1/4. Ini di sini ada akar 3 dikali akar 3. Artinya akar 3 jika dikali akar 3 akarnya akan hilang sehingga di sini 3. Selanjutnya kita operasikan kembali. 1/4 dikurangi 3 dikali 1 yaitu 3/4. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya yaitu negatif 1/2. Sehingga hasil dari sin 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 60 derajat hasilnya negatif 1/2. Bagaimana, mudah kan mengerjakan soal trigonometri menggunakan alat peraga ini? Nah, bagi kalian yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal trigonometri, kami sarankan untuk membuat alat peraga seperti yang kami buat. Karena kami telah menjelaskan cara penggunaannya dan juga cara pembuatannya di awal video, bisa ditonton dan disimak kembali. Dan menurut kami, dengan alat peraga ini dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal trigonometri. Dan ini cocok untuk digunakan di semua kalangan usia, mau dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Saya Anissa. Saya Windy. Kami ucapkan terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.